hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Tidak terasa minggu ini adalah minggu terakhir kalian berada di kelas yang lama. Dan minggu depan, kalian semua sudah naik kelas. Yuk, adik-adik, kita mulai sekolah minggu hari ini dengan bernyanyi dan bersuka cita bersama dengan dua teman kita, Yesaya dan Eliora. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Hey, hari ini hari yang bahagia. Kita berkumpul lagi bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku. Adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami senang sekali bisa kembali bersekolah minggu, memuji Engkau dan mendengar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyi lagi ya sebuah lagu berjudul Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya firman yang disampaikan dapat tinggal di dalam hati kami dan menjadi hikmat supaya kami bisa lebih dekat kepadamu. Amin. Ini Raja Babel Nebukadnezar. Dia tidak bisa tidur karena melihat mimpi yang aneh. Ini Daniel. Dia dan orang-orang pintar lainnya dipanggil untuk menghadap raja. Raja bermimpi dan dia ingin ada yang bisa mengartikan mimpinya itu. Hah? Bagaimana caranya? Yang bermimpi kan raja. Masa Daniel harus bisa menceritakan apa yang diimpikan raja dan mengartikannya? Dan Raja Nebukadnezar pun mengancam, kalau tidak ada yang bisa menceritakan mimpi dan mengartikannya, semua akan dihukum. Daniel meminta waktu kepada raja. Dia pulang dan berdoa kepada Tuhan meminta hikmat kepadanya. Tuhan pun mengabulkan doa Daniel dan memberikan hikmat kepadanya supaya bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel pun kembali bertemu dengan Raja Nebukadnezar. Tuanku Raja, kata Daniel, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengartikan mimpi itu. Hanya Allah saja yang bisa.
Dan Allah telah memberitahukan kepadaku apa mimpi yang Tuanku telah lihat dan artinya. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ada sebuah batu menghajar bagian kaki patung itu dan membuat patung itu terjatuh dan hancur. Lalu bertiuplah angin dan tidak tersisa apapun dari patung itu. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel pun mulai menceritakan arti mimpi itu. Patung itu melambangkan kerajaan yang berada di bumi. Kerajaan Babel dilambangkan bagian patung emas. Setelah itu akan muncul kerajaan lain yang lebih kecil menggantikan kerajaan Babel. Lalu akan muncul kerajaan yang lain menggantikannya sampai terbagi-bagi menjadi kerajaan kecil lainnya. Tapi batu yang menghancurkan patung tersebut melambangkan kerajaan Allah semesta langit yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu bersujudlah Nebukadnezar menyembah Daniel dan berkata, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Lalu raja mengangkat Daniel menjadi pemimpin Babel dan memberinya banyak hadiah. Hari ini kita mau belajar seperti Daniel ya. Daniel mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Makanya Daniel mendapatkan hikmat ketika dia menghadapi masalah yang tidak bisa dia hadapi. Bagaimana sih caranya bisa dapat hikmat? Kamu bisa dapat hikmat dari memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, persekutuan keluarga, dinasehati ketika kamu melakukan kesalahan, menyesali kesalahan yang sudah kamu perbuat, sekolah minggu, bermain bersama keluarga. Kapan sih kita perlu menggunakan hikmat? Ketika kita takut, ketika marah, ketika sakit, ketika bingung, dan ketika putus asa. Bahkan kamu juga perlu hikmat dari Tuhan ketika kamu bahagia dan kehilangan orang yang kamu sayangi. Mintalah hikmat kepada Tuhan, sama seperti Daniel meminta hikmat kepada Tuhan. Kita juga mau lebih dekat kepada Tuhan dan mau menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Terakhir, ingat ya, jangan kamu mengandalkan diri kamu sendiri, dan jangan sampai kamu kena masalah dulu baru kamu mencari Tuhan. Tapi ingat, mintalah hikmat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu menolong kita. Adik-adik, jangan lupa kerjakan saat teduhnya ya. Halo adik-adik, keren banget ya cerita Daniel hari ini. Daniel mampu menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar karena dia punya hikmat. Hari ini kita akan membuat aktivitas yang akan memberitahu kita di mana kita bisa mencari hikmat. Ini dia bahan-bahannya. Adik-adik memerlukan 2 lembar kertas putih, lem, spidol, pensil, gunting, penggaris, dan pensil warna. Pada kertas putih yang pertama, adik-adik bisa menggambar pola labirin. Adik-adik bisa menggambar pola sesuai dengan yang kawin dibuat, atau adik-adik bisa menggambar pola sesuai dengan keinginan adik-adik. Pada lembar kertas putih yang kedua, adik-adik bisa menggambar pola kotak dan Alkitab. Kira-kira seperti ini pola kotak yang akan kita buat. Adik-adik perlu memberikan kertas lebih di bagian ujung untuk memudahkan saat menempel nanti. Kira-kira seperti ini pola Alkitab yang akan kita buat. Lalu ketika dibuka, kita akan menemukan ayat hafalan kita pada hari ini. Pada kertas putih yang sudah kita gambar pola labirin, kita akan menempelkan pola kertas berbentuk kotak di pojok bagian bawah. Setelah ditempel, kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi bisa dibuka kotaknya.
Lalu di dalam kotaknya kita akan menempelkan kertas bertuliskan Alkitab. Kira-kira seperti ini hasilnya. Ketika kotaknya dibuka, kita akan menemukan gambar Alkitab. Lalu ketika Alkitabnya dibuka, kita akan menemukan ayat hafalan kita pada hari ini. Lalu pada kertas bagian atas, adik-adik bisa menggambar orang yang lagi kebingungan dan bertanya, di manakah aku bisa menemukan hikmat? Nah, adik-adik, kira-kira seperti ini gambaran aktivitas kita pada hari ini. Setelah selesai, adik-adik boleh menggambar jalur yang tepat yang akan menuntun kita pada sebuah kotak yang akan memberitahu kita di mana kita bisa menemukan hikmat. Jawabannya adalah di dalam Alkitab. Kita bisa menemukan hikmat di dalam Alkitab yang di dalamnya juga terdapat ayat hafalan kita pada hari ini. Di Daniel 2 ayat 20. Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dihafal ya adik-adik, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah belajar dari Daniel, seorang yang selalu mencari hikmat Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa ya, kita kerjakan saat teduh kita setiap hari. Yuk, kita nyanyikan lagu tekad kita, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Bapak, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Berkati papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman, serta guru sekolah mingguku. Ajar aku untuk taat dan mengasihi-Mu lebih sungguh. Amin. Sebelum kita pulang, kakak ingatkan lagi, jangan lupa kita ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Dan jangan lupa dibaca, dibikin saat teduhnya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.